Seperti apa sebenarnya tunjangan kerja yang tidak masuk ke dalam THR tahun ini dan juga apa saja selain tukin ini yang dipotong? Baik, terima kasih Monica. Sebelumnya tentu saya ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembayaran tunjangan hari raya ini ya. Jadi pemberian THR merupakan wujud penghargaan pemerintah kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara dengan tentunya tetap mempertahankan kemampuan keuangan negara. Nah, pemberian THR tentunya diharapkan juga akan meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembelanjaan uang THR-nya sehingga diharapkan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional itu terjadi. Dan pemberian THR tahun ini sama dengan tahun yang lalu ya, dan mengacu kepada undang-undang, tentu saja ada undang-undang tentang anggaran, pendapatan dan belanja negara. Dan memang komponen dari THR ini sudah ditetapkan berupa gaji pokok, berikut tunjangan-tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Jadi memang tunjangan kinerja, insentif, dan seterusnya itu tidak termasuk di dalam komponen THR yang dibayarkan. Saya kira begitu, Pak. Baik, tapi ada beberapa tunjangan yang masih dimasukkan begitu ya Pak ke dalam THR ini. Selanjutnya saya ingin ke Bu Nina. Bu Nina, dengan cairnya THR untuk ASN ini seperti apa Anda melihat dampaknya kepada ekonomi kita? Apakah akan benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi kita lebih kencang lagi atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, ya sebetulnya ini berita baik. Jadi paling tidak membawa berita baik ke dalam perekonomian itu bisa membuat ekspektasi membaik ya. Pertumbuhan ekonomi akan terdampak mungkin secara positif, tapi tidak akan terlalu banyak kalau saya lihat karena jumlah PNS sendiri tidak banyak ya. Jadi dibandingkan jumlah keseluruhan pekerja di Indonesia ya. Jadi kita berharap tentu dari swasta juga akan memberikan THR karena kalau hanya PNS saja mungkin daya jumlahnya sendiri kan terbatas ya. Jadi dampak ekonominya ya ada positif tapi kecil gitu ya. Jadi mungkin ya sekitar 1% lah tambahan pertumbuhan ekonomi kalau seandainya bisa merata gitu. Tapi yang jadi masalah kan itu tidak cukup mendongkrak keseluruhan gitu ya untuk mencapai target ekonomi yang tinggi ini. Baik, lantas dengan konsumsi dan juga daya beli masyarakat yang juga bisa kita katakan terbilang rendah dan juga tadi Ibu Nina sudah katakan bahwa persentase ASN dibandingkan masyarakat lainnya kan ini memang tergolong kecil begitu ya. Apakah target Presiden ekonomi kita bisa tumbuh di kisaran 7% ini masih realistis untuk dicapai atau seperti apa Anda melihatnya Ibu Nina? Tampaknya akan sulit ya untuk 7% di triwulan kedua ini karena kalau kita lihat ada larangan mudik gitu ya dan pergerakan masyarakat juga masih terbatas gitu dan retail juga masih dibatasi gitu ya perdagangan. Jadi kita lihat ya akan sulit sekali mencapai 7% gitu ya. Jadi bisa mencapai kisaran 5 saja sudah sangat hebat gitu ya. Jadi saya melihatnya ya secara normal ya mungkin separuhnya pun sudah bagus gitu ya. Jadi apalagi tadi kita mengharap THR bukan hanya dari ASN gitu ya, jadi dari seluruh swasta kalau bisa. Nah itu baru terdongkrak agak besar gitu ya dampaknya kepada konsumsi gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.